Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kelompok kami akan mempresentasikan budaya organisasi Gojek. Dibuat oleh Dimas Aidil Prakoso B117028, kemudian Muhammad Yusuf Abdul Fatah NIM B11700415 dan Muhammad Rizal Hasan B11700441. Definisi budaya organisasi atau corporate culture. Pertama, menurut Walter R. Freytag, budaya organisasi adalah berbagai asumsi dan nilai yang disadari atau tidak disadari yang mampu mengikat kepaduan sebuah organisasi. Kedua, menurut Larissa A. Grunig, budaya organisasi adalah totalitas nilai, simbol, makna, asumsi, dan harapan yang mampu mengorganisasikan sebuah kelompok yang bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, menurut Latans 1998, budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Berdasarkan 3 pendapat ahli, secara umum budaya organisasi merupakan nilai-nilai, norma, asumsi yang terdapat dalam sebuah organisasi yang mampu mengarahkan perilaku anggota organisasi. Definisi budaya organisasi yang kuat. Menurut S.P. Robin 1997, budaya organisasi kuat adalah budaya di mana nilai-nilai inti organisasi dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas anggota organisasi. Thomson, Strickland, dan Gamble 2010 yang dikutip oleh Febriana 2012 menyebutkan 3 faktor yang mendorong terbentuknya budaya kuat di dalam perusahaan, yaitu pertama, seorang pendiri atau pemimpin yang kuat yang menetapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan praktek yang konsisten serta mengingat kebutuhan pelanggan, kondisi persaingan, dan kebutuhan strategis. Sebuah komitmen perusahaan yang tulus untuk menjalankan usaha sesuai dengan tradisi-tradisi yang dibentuk, sehingga menciptakan lingkungan internal yang mendukung pengambilan keputusan dan strategi berdasarkan norma-norma budaya. Ketiga, perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan pelanggan, karyawan, dan pemegang saham. Begitu pula sebaliknya, kurangnya prinsip bersama yang konsisten di dalam perusahaan tentunya akan menjadikan budaya menjadi lemah. Hal ini biasanya disebabkan oleh perbedaan nilai-nilai dan pandangan antara CEO dan anggota perusahaan yang lain tentang bagaimana bisnis perusahaan seharusnya dilakukan. Thomson, Strickland, dan Gamble 2010 yang dikutip Febriana 2012. Gojek. Seperti yang telah dipaparkan di atas, Gojek Indonesia dicetuskan oleh seorang WNI yang bernama Nadiem Makarim, yang merupakan lulusan program Master of Business Administration di Sekolah Bisnis Harvard. Dia terinspirasi mendirikan perusahaan Gojek Indonesia dari pengalamannya yang harus setiap hari menembus kemacetan di Jakarta dengan menggunakan transportasi ojek. Pada saat itu Nadiem Makarim masih berstatus sebagai Managing Editor Zalora Indonesia sekaligus Chief Innovation Officer Kartuku. Berdasarkan pengalamannya setiap hari menggunakan transportasi ojek, Nadiem Makarim mengambil keputusan bahwa mayoritas waktu yang dihabiskan oleh tukang ojek yang alih-alih menjemput penumpang, namun hanya menunggu penumpang di pangkalan. Padahal tukang ojek mungkin bisa mendapatkan pemasukan yang lebih banyak apabila mendapatkan banyak penumpang. Selain itu, profesi tukang ojek pada saat itu jarang dan sangat sulit ditemukan. Selanjutnya, tadi kan telah dijelaskan mengenai pengalaman yang telah dialami oleh Nadiem Makarim pada slide sebelumnya oleh teman saya. Dan berdasarkan fenomena tersebut, Nadiem Makarim mendapatkan ide cerdas tentang adanya peluang menghubungkan tukang ojek dengan penumpang. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek Indonesia resmi didirikan, sementara hanya dengan 20 pengemudi dan menggunakan call center untuk sistem pemesanannya. Selang 4 tahun, dibantu dengan semakin meroketnya Uber, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Dan pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek Indonesia merilis sebuah aplikasi berplatform Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan dengan call center.
Nah, selanjutnya 3 pilar utama perusahaan Gojek. Sebelumnya tadi telah dijelaskan mengenai budaya organisasi yang kuat, di mana budaya organisasi yang kuat itu memiliki nilai inti dan prinsip yang dianut dan dipegang oleh seluruh anggota organisasi. Sama hanya dengan perusahaan Gojek, mereka juga memiliki nilai inti, prinsip yang kemudian disebut 3 pilar utama, yaitu terdiri dari speed, kecepatan, kemudian inovasi, dan yang terakhir social impact atau dampak sosial. Speed atau kecepatan maksudnya dalam melakukan segala sesuatu, Gojek mengerjakannya dengan cepat. Kemudian yang kedua itu inovasi, maksudnya adanya keyakinan seluruh anggota Gojek untuk bisa, can do attitude, berimprovisasi, mencoba sesuatu yang berbeda, dan berpikir yang lebih baik. Kemudian yang terakhir itu dampak sosial. Maksudnya Gojek mencoba memberdayakan dan memberikan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat piramida bawah atau yang status sosial ekonominya minus, memberikan layanan jasa yang baik untuk masyarakat. Selanjutnya, visi misi PT Gojek. Visi, membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Misi 1. Menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. 2. Menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. 3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. 4. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah. Selanjutnya, indikator kepuasan pelanggan PT Gojek. Dalam mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, PT Gojek memiliki indikator-indikator tertentu, yaitu terdiri dari 5 indikator. Terdiri dari yang pertama, reliability, kedua, tangibility, ketiga, asuransi, bicara mengenai budaya atau culture, PT Gojek memiliki culture budaya, yaitu budaya kerja asik. Menurut kutipan di detik.com, Senior Vice President of People and Culture Gojek mengatakan, ini berbasis dari filosofi yang kita percayai. Di satu sisi kita percaya terhadap ketiga pilar, yaitu speed, kecepatan, innovation, inovasi, dan ketiga, social impact atau dampak sosial. Dari ketiga pilar tersebut kemudian dibentuk budaya kerja asik di Gojek, yaitu freedom and flexibility. Jadi anggota organisasi atau karyawan itu mempunyai keleluasaan dan bebas cara untuk mengerjakan pekerjaan. Bahkan di Gojek pun tidak mengenal istilah jam kantor. Tak masalah kapanpun dan jam berapapun karyawan mau datang atau pulang, bahkan karyawan mau bekerja di mana saja dibebaskan, asalkan pekerjaannya itu selesai dan bertanggung jawab. Nah, untuk mengimbangi kultur bebas dan fleksibel tersebut, di kantor baru Gojek telah disediakan banyak spot serta beragam fasilitas yang dapat membuat karyawan merasa nyaman dan betah ketika bosan dan jenuh, sehingga mereka bisa refresh dengan nuansa ruangan yang tidak monoton. Nah, tujuan dari hal tersebut itu agar mereka bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Jadi ketika karyawan tersebut telah merasa nyaman, kemudian menganggap bahwa pekerjaan ini bukan merupakan tekanan,
sehingga karyawan ataupun anggota organisasi yang terdapat dalam perusahaan Gojek ini dapat fokus kepada pelayanan masyarakat dengan lebih baik. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Komitmen Gojek terhadap karyawan dan konsumen. Mengutip dari laman bisnis.com bahwasanya Gojek banyak melakukan investasi di bidang pengembangan teknologi dan proteksi guna menjamin keamanan dan keselamatan bagi karyawan dan juga konsumennya. Demi menjamin keselamatan para karyawan dan pelanggan, Gojek meluncurkan inovasi baru yang bernama Gojek Shield. Gojek Shield ini hadir dan dijalankan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dioperasikan oleh tim keamanan digital kelas dunia yang terdiri dari scientist, engineers, dan juga pakar cyber security. Fungsi tersebut aktif selama 24 jam guna memberikan pertolongan yang dibutuhkan apabila terjadi suatu masalah di perjalanan dengan cara menekan tombol darurat. Sementara untuk asuransi, Gojek bekerja sama dengan salah satu perusahaan insurtech terpercaya. Asuransi ini memberikan manfaat perlindungan berupa jaminan keselamatan dari kecelakaan, tindak kriminal begal, dan sebagainya secara maksimal untuk kamu mulai dari penjemputan hingga tiba di lokasi tujuan. Selain itu, Gojek juga berinvestasi dalam bidang edukasi di mana Gojek bekerja sama dengan Menteri Kominfo RI. Kolaborasi Gojek dengan Kominfo ini diharapkan masyarakat, mitra, dan pelanggan akan mendapatkan akses edukasi dalam bentuk yang mudah dipahami seperti poster, infografis, kuis di aplikasi Gojek maupun video iklan layanan masyarakat. Materi edukasi tersebut akan disampaikan melalui aplikasi Gojek, media sosial, forum kopdar mitra Gojek, maupun sosialisasi di beberapa kota bersama Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada atau CFDS UGM. Dari komitmen Gojek tersebut sudah sesuai dengan 3 pilar yang mereka anut, yaitu kecepatan, inovasi, dan juga social impact. Dengan begitu semakin jelas bahwasanya Gojek memiliki budaya organisasi yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.